semuanya. Perkenalkan, nama saya Endang Sirait. Saya dari kelas TI 23A6 Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem basis data. Yang pertama, kita akan membahas tentang Database Management System atau DBMS, yang dimana Database Management System ini perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Dan basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. Database Management System ini juga bisa dibilang sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Nah, yang kedua, kita bahas redundansi data. Yang dimana redundansi data ini adalah yang mengacu pada keberadaan informasi duplikat dalam basis data, relasional atau sistem manajemen data, di mana data identik atau serupa ada di banyak tempat. Dan redundansi data ini juga dapat mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan biaya pengelolaan basis data dan juga meningkatkan risiko ketidakkonsistenan data jika informasi yang sama tidak diperbarui secara konsisten di semua lokasi redundan. Nah, itu adalah pengertian dari redundansi data. Nah, yang selanjutnya ada jenis dalam redundansi data yang dimana yang pertama itu adalah penyimpanan redundan lokal, yang kedua penyimpanan redundan zona, yang ketiga penyimpanan georedundan, dan yang keempat penyimpanan georedundan akses baca. Di mana penyimpanan redundan lokal ini yaitu menyimpan banyak salinan data di lokasi yang sama dan juga memberikan perlindungan terhadap kegagalan perangkat keras. Itu adalah penyimpanan redundan lokal. Dan yang kedua itu adalah penyimpanan redundan zona, yang dimana menyimpan banyak salinan data di beberapa zona ketersediaan dan juga memberikan perlindungan terhadap kegagalan tingkat zona. Dan yang ketiga itu penyimpanan georedundan, yang dimana penyimpanan georedundan ini menyimpan banyak salinan data di beberapa wilayah dan juga memberikan perlindungan terhadap kegagalan tingkat regional. Dan yang keempat itu ada penyimpanan georedundan akses baca, yang dimana ini menyimpan banyak salinan data di beberapa wilayah-wilayah sekunder dan sehingga memberikan ketersediaan tinggi dan kemampuan pemulihan bencana. Nah, ini adalah 4 jenis dari redundansi data. Dan yang selanjutnya ada entitas atau maujud, yang dimana entitas ini suatu objek konkret atau abstrak yang dapat diidentifikasi dalam dunia nyata dan juga sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam pengembangan sistem ini juga entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal. Contoh entitas itu yaitu pelanggan, produk, karyawan, pesanan, dan banyak lain-lainnya. Itu tergantung pada domain aplikasi basis data tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada ini ada indeks key, yang dimana indeks key ini adalah struktur data dalam basis data yang digunakan untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan operasi lainnya pada tabel. Dan dengan secara khusus, kunci indeks ini terdiri dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel yang diindeks, yang dapat memungkinkan sistem basis data untuk dengan cepat
menemukan baris data yang sesuai dengan kriteria pencarian tertentu. Itu adalah pengertian dari indeks A atau kunci indeks pada basis data. Dan yang selanjutnya ada kegunaan indeks K, yang dimana ada beberapa kegunaan indeks K itu yaitu seperti pencarian cepat, optimasi query, meningkatkan kinerja, pengurangan beban server, dan juga penjagaan integritas. Yang dimana pencarian cepat ini dapat memungkinkan sistem basis data untuk langsung mengakses basis data yang sesuai dengan kriteria pencarian tanpa harus memeriksa setiap baris dalam tabel. Dan yang selanjutnya ada optimasi query, yang dimana ini query yang mencari atau menyaring atau mengurutkan data menjadi lebih cepat karena sistem ini dapat langsung menuju ke bagian yang relevan dari indeks. Jadi optimasi query ini adalah dapat lebih cepat ke bagian yang lebih relevan dalam kunci indeks tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kinerja. Yang dimana meningkatkan kinerja ini dengan secara signifikannya dapat meningkatkan kinerja basis data, yang terutama untuk tabel yang besar atau query yang kompleks. Nah, yang selanjutnya ada pengurangan beban server, yang dimana pengurangan beban server yang dimaksud ini adalah dengan mempercepat operasi pencarian, kunci indeks dapat mengurangi beban pada server basis data yang dapat meningkatkan skala dan efisiensi keseluruhan sistem. Nah, yang kelima itu adalah penjagaan integritas, di mana ini kunci yang dapat digunakan untuk menegakkan integritas data dan juga seperti kunci unik yang memastikan tidak ada duplikasi dalam tabel tersebut. Nah, ini adalah kegunaan dari indeks tersebut. Nah, yang selanjutnya ada arsitektur basis data, yang dimana arsitektur basis data ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu arsitektur basis data terpusat, yang dimana pengertiannya semua data disimpan di satu lokasi pusat dan diakses melalui jaringan komputer. Dan model ini umumnya digunakan dalam lingkungan bisnis yang relatif sederhana. Dan yang kedua itu adalah arsitektur basis data terdistribusi. Data ini tersebar di beberapa lokasi yang saling berhubung melalui jaringan komputer, dan sistem ini juga memungkinkan akses terdistribusi ke data dari berbagai lokasi. Nah, yang ketiga itu ada arsitektur basis data terdistribusi dan juga terdistribusi, yang dimana ini adalah pengembangan dari arsitektur terdistribusi, di mana data tidak hanya terdistribusi di beberapa lokasi, tetapi juga terdistribusi secara redundan untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem. Ini adalah arsitektur basis data. Dan yang selanjutnya ada level basis data. Level basis data ini ada 3. Yang pertama itu level konseptual, yang kedua level yang kedua itu level fisik, dan yang ketiga itu adalah level internal. Yang pertama kita akan membahas level konseptual, yaitu tingkat abstraksi tertinggi yang mendefinisikan struktur basis data tanpa level konseptual itu adalah tingkat abstraksi tertinggi yang mendefinisikan struktur basis data tanpa memperhatikan detail fisik. Nah, yang kedua itu ada level fisik, yang dimana tingkat yang mendeskripsikan bagaimana data disimpan secara fisik di dalam basis data, termasuk indeks dan juga struktur penyimpanan dan optimasi kinerja. Dan yang ketiga itu ada level internal, yang dimana level internal ini adalah tingkat yang menggambarkan struktur data yang digunakan
yang digunakan oleh sistem manajemen basis data atau DBMS yang sebelumnya kita bahas. Dan untuk menyimpan data secara internal dan termasuk algoritma penyimpanan dan juga akses data dan tata letak rekaman tersebut. Nah, itu adalah level basis data dan yang selanjutnya kita akan membahas perbedaan basis data hierarki dengan basis data jaringan. Pasti banyak bertanya dong, apa sih perbedaan basis data hierarki dengan basis data jaringan? Nah, di sini kita akan membahas perbedaan tersebut. Oke, dalam bentuk struktur hubungan, basis data hierarki dan basis data jaringan tentu berbeda. Di dalam basis data hierarki menggunakan model hierarki dengan satu ke atas, di mana setiap entitas memiliki satu entitas induk. Jadi di dalam data hierarki ini struktur hubungannya itu memiliki satu entitas doang. Jadi dia itu cuma memiliki satu entitas induk, tidak banyak atau tidak beribu-ribu gitu. Sedangkan yang basis data jaringan itu menggunakan model dengan hubungan banyak ke banyak, di mana setiap entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lain. Nah, ini basis data jaringan yang di mana struktur hubungannya itu banyak ke banyak. Yang di mana ini terhubung dengan entitas lainnya. Kayak pasti beda dong dengan basis data hierarki. Hierarki tadi cuman entitasnya satu atau entitasnya itu memiliki satu induk. Nah, sedangkan yang di jaringan itu memiliki banyak entitas atau banyak terhubung pada entitas-entitas lainnya. Nah, itu adalah perbedaan segi struktur hubungan. Nah, yang selanjutnya itu ada segi dalam keterkaitan antar data, yang di mana basis data hierarki itu hubungannya antara data ditentukan oleh struktur hierarkis yang memungkinkan entitas di tingkat bawah terkait dengan entitas di tingkat atas. Dan sedangkan basis data jaringan memiliki kemampuan untuk mendefinisikan hubungan kompleks antara berbagai jenis entitas dan juga memungkinkan akses lintas entitas lebih fleksibel. Nah, itu adalah dalam segi keterkaitan antara data tersebut. Dan yang selanjutnya itu perbedaan antara segi fleksibilitas. Yang dimana pada data hierarki ini tidak sefleksibel basis data jaringan dalam hal hubungan antar entitas. Dan sedangkan pada data jaringan itu lebih fleksibel dalam mengatur hubungan antar entitas yang kompleks dan beragam. Dan yang selanjutnya ada perbedaan relasional database dengan entity relationship. Dan di mana relational database ini adalah tipe basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan data dan mengelola hubungan antara entitas. Pada relational database ini fokus pada penyimpanan data secara terstruktur dalam tabel dengan baris dan kolom. Dan juga relational database ini menggunakan bahasa SQL atau struktur query language yang dimana untuk mengakses dan mengelola data tersebut. Sedangkan entity relationship atau ER model untuk merancang struktur basis data yang fokus pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Dan ini juga tidak sama dengan basis data, melainkan merupakan representasi visual dari struktur data dan hubungannya. Entity relationship ini digunakan untuk merancang skema basis data sebelum diimplementasikan dalam sistem basis data tertentu. Itu adalah perbedaan antara relational database dan juga dengan entity relationship. Dan yang selanjutnya itu ada perbedaan SQL dan NoSQL. Di mana SQL ini adalah struktur query language yang dimana memiliki skema terstruktur yang didefinisikan sebelumnya. Dan SQL ini juga digunakan untuk basis data relasional dengan tabel yang terhubung melalui kunci asing. Dan ini juga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi kompleks dan juga konsistensi data tinggi. Yang dimana contohnya itu adalah MySQL dan PostgreSQL. Dan sedangkan
NoSQL itu adalah tidak terkait pada skema tetap, tetapi memungkinkan fleksibilitasnya dalam struktur data. Dan ini juga cocok untuk data yang tidak memiliki format yang pasti dan data skala besar dan aplikasi yang membutuhkan skalabilitas dan kinerja tinggi. Ini menggunakan model data seperti dokumen, grafik, JFuel, atau WCLOM. Yang dimana contohnya itu adalah MongoDB, yang dimana ini basis data berbasis dokumen yang menggunakan format JSON untuk menyimpan data. MongoDB ini memungkinkan fleksibilitas dalam struktur data tanpa persyaratan skema yang ketat. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penyebaran data yang cepat dan skalabilitas horizontal. Nah, itu guys penjelasan sedikit tentang sistem basis data. Sebelumnya saya minta maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan dengan audiens atau pembaca. Saya Naksirait, sekian dan terima kasih.